Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal mengenai matematika ekonomi. Dan di sini saya ada 3 buah soal ya, di mana nanti bervariasi, ada yang dengan aplikasi, ada yang penghitungan biasa. Pada soal pertama ini kita akan lihat bagaimana penggunaan sistem persamaan linear untuk menyelesaikan kesetimbangan pasar ya. Di sini kita punya fungsi demand dan supply dari pasar dengan dua komoditi. Komoditinya dinyatakan oleh angka 1 dan angka 2 ya. Nah, di sini untuk, fungsi permintaan barang pertama dinyatakan oleh ini, kemudian untuk fungsi permintaan barang kedua dinyatakan oleh, eee, fungsi ini, kemudian dari sisi supply, supply barang pertama ditentukan oleh fungsi ini dan supply barang kedua ditentukan dari fungsi ini. Di sini pertama kita akan menentukan dulu persamaan kesetimbangan masing-masing pasar, yaitu QD1 sama dengan QS1 dan QD2 sama dengan QS2 gitu ya. Nah, di sini, kita akan, cari nilai tersebut. Yang pertama untuk komoditas pertama itu kesetimbangannya adalah QD1 sama dengan QS1 ya. Nah, di sini, tinggal kita salin persamaannya yaitu 18, kemudian dikurangi 3P1, nah nilainya sama dengan ini ya, min 2 tambah 4P1 gitu ya. Nah, di sini, kita, sederhana sorry sorry, ini ada plus P2 ya, maaf ketinggalan. QD1, seperti ini. Nah, di sini kita kumpulkan di sebelah kiri untuk yang P1 dan P2-nya, ada di ruas kiri dan ruas kanan ada P1 ya, berarti disederhanakan menjadi min 7 P1 tambah P2 sama dengan 18-nya kita pindah ke sebelah ke kanan ya, jadi ini min 20 gitu ya. Oke, ini adalah persamaan pertama, min 7P1 tambah P2 sama dengan min 20. Kemudian untuk yang kedua, di sini QD2 sama dengan QS2. Untuk QD2 dia 12 tambah P1 min 2P2 sama dengan min 2 tambah 3P2 gitu ya. Kemudian ini sama kita sederhanakan lagi. Di ruas kiri hanya ada P1 hanya satu aja ya. Kemudian si P2 ini jadi min 5P2. Kemudian 12-nya ini kita ini ya, jadi min 14. Dengan demikian persamaan kedua adalah P1 min 5P2 sebagai persamaan kedua gitu ya. Selanjutnya untuk kesetimbangan berarti kita harus mencari ini ya, solusi dari sistem persamaan linear dua variabel, yang sebelah kiri ini dan juga nanti yang sebelah kanan ini. Nah, di sini, kita diminta menggunakan, metode eliminasi substitusi. Nah, di sini kita gunakan eliminasi terlebih dahulu. Saya tuliskan ulang sebagai berikut. Kemudian ini P1 min 5P2 sama dengan min 14. Di sini kita gunakan eliminasi terlebih dahulu. Sebetulnya tidak masalah P1 atau P2 dulu yang kita hilangkan. Di sini saya ini dulu ya, ngilangin P1 dulu. Di sini dia seperti ini ya. Ada min 7P1 dan P1. Kemudian supaya nanti bisa hilang, yang atas saya kali 1, persamaan keduanya saya kalikan 7 gitu ya. Nah, nanti yang atas dikali 1 dia tetap min 7P1 tambah P2 sama dengan min 20. Kemudian persamaan yang bawah itu semua dikali 7 ya, berarti menjadi 7P1 min 35P2 sama dengan min 98. Oke. Kemudian selanjutnya di sini kita biar hilang P1-nya kita jumlahkan. Ini menjadi min P2 tambah P2 min 35 P2 menjadi ini ya min 34 P2. Kemudian yang ini menjadi sama-sama minus ya. Berarti menjadi
di berapa nih? Negatif 118 ya. Kemudian kalau kita cari P2-nya, berarti nanti timbangannya adalah 118/34 gitu ya. Nah, ini kita udah ketemu P2 stal, kemudian mencari P1 stalnya kita gunakan saja metode substitusi, yaitu P1 stalnya kan nanti akan didapatkan dari misalkan kita pakai persamaan kedua ya. Jadi P1 sama dengan min 14 tambah 5 P2 star. Kita substitusikan menjadi 5 kali ini ya 118/34. Nah, di sini kita bisa kerjakan sehingga nanti P1 star itu adalah 114/34. Nah, ini adalah nilai kesetimbangannya yaitu sekian dan sekian untuk harganya. Kemudian untuk kuantitasnya untuk Q1 star dan Q2 star nanti tinggal mengikuti ya. Yang di sini misalkan yang di satu bintang itu kita di satu bintangnya nanti berarti tinggal mengganti P-nya 114/34 dan P2-nya 118/34 ya di salah satu persamaannya. Jadi misalkan dimasukkan dia min 2 plus 4P1 gitu. Jadi dia min 2 tambah 4 kali P1 stal ini. Jadi bisa dihitung, kemudian Q2 stalnya dihitung dari yang itu ya min 2 tambah 3P2. 3P2 stal yaitu 119/34. Nanti teman-teman bisa cari nilainya sendiri ya. Itu tinggal hitung-hitung. Ya, itu untuk nomor yang pertama ya. Jadi kita ikutin aja soalnya ini apa namanya prosedur kerjanya udah dijabarkan di poin A dan poin B, kemudian itu untuk nomor 1. Kemudian kita lanjutin ke nomor berikutnya. Sini kita diberikan ini ya SPL sebagai berikut. Ini 3 variabel, 3 persamaan. Kemudian pertama kita diminta dulu menuliskan SPL dalam bentuk AX sama dengan B, di mana A ini adalah matriks koefisien, B matriks variabel, A matriks koefisien, X matriks unknown-nya X1, X2, X3, dan B itu matriks konstantanya yang di ruas sebelah kanan. Nah, di sini X kita itu kan ngikuti aja ya X1, X2, X3 gitu. Variabel-variabel yang tidak diketahui. Di ruas kanan itu B-nya adalah yang si ini konstanta di ruas kanan 2, 6 sama min 2. Kemudian di kiri ini kan kita udah rapi ya nulisin semua persamaan tuh X1, X2, X3 gitu ya urutannya. Di sini kita tinggal menuliskan koefisien-koefisiennya aja. Berarti untuk baris pertama dia 1, 1, 1, kemudian baris 2, 2, 1 min 1, dan baris ketiga 1 min 2, 2 gitu ya. Nah, nanti dengan perkalian matriks yang biasa itu teman-teman bisa cek bahwa nanti kalau ini dikalikan ulang dan disamakan dengan luas kanan itu menjadi SPL yang di sini. Oke. Untuk poin A kita udah tentukan AX sama dengan B-nya. Kemudian poin B kita akan selesaikan SPL ini dengan aturan Cramer. Nah, untuk menggunakan aturan Cramer kita mesti ini dulu ya melakukan beberapa hal. Yang pertama kita mencari dulu determinan dari A ya.
Ini determinannya. Kemudian untuk setiap XI itu kita membagi determinan AI dengan determinan A ya, di mana AI itu adalah matriks A, matriks A yang tadi kita punya, dengan kolom I diganti ini ya, vektor B ya. Jadi AI itu adalah matriks A tadi dengan kolom ke I-nya kita ganti dengan vektor B. Nah, di sini I-nya dari 1, 2, 3. Oke. Terus nanti dibagi, dicari determinannya dulu, baru kita bagi sama determinan. Oke, pertama kita harus tentukan dulu determinan dari A ya. Determinan dari matriks A. Ini matriksnya dia 3 kali 3. Nah, kalau dia matriks 3 kali 3, determinannya kita bisa gunakan cara Sarus ya. Nah, metode Sarus. Nah, di sini saya ganti dengan lambang determinan. Untuk metode Sarus supaya mudah, supaya nggak salah juga ya, kita copy dua kolom pertama. Ini 1, 2, 1, kemudian 1, 1, min 2 gitu ya. Kemudian determinannya itu nanti akan jadi, kita kalikan dulu diagonalnya ke arah sini ya. Nah, pertama itu berarti 1 kali 1 kali 2 ya. Ini kali 2. Kemudian kita tambah dengan ini 1 kali 1, 1 kali min 1 kali 1, dia min 1. Kemudian terakhir tambahin lagi 1 kali 2 kali min 2. Ini min 4. Ya. Ini kemudian kita kurangkan dengan arah sebaliknya. Yang ini ya. Itu jadinya 1 kali 1 kali 1, 1 tambah min 2 kali min 2, min 2 kali min 1, 1 berarti 2. Terus 2 kali 2 kali 1 itu 4. Jadi kita hitung. Yang depan ini adalah min 3. Kemudian yang belakang ini kita kurangi sama 7 gitu. Berarti determinannya adalah negatif 10. Oke, setelah mencari determinan A, berikutnya kita akan mencari X1, X2, X3 gitu ya dengan rumus ini. Kita copy lagi. Untuk X1 ya, kita mulai dengan X1. X1 berarti determinan A1 dibagi min 10 gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu A1-nya matriks 4. Oke, seperti yang didefinisikan di atas, A1 berarti matriks A itu kita cari ininya ya, kita cari matriks A, kita ganti kolom ke satunya dengan vektor B ya. Jadi di sini si kolom 1 yang 1, 2, 1 kita hapus, kita gantikan sama 2, 6, min 2. Ini kita gantikan ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita perlu untuk mencari determinan dari matriks A1 ini. Oke, ini untuk A1-nya determinannya. Nah, ini juga 3 kali 3 berarti kita bisa pakai metode Sarus. Berarti determinan dari A1 seperti biasa tadi kita tuliskan lagi 2, 6, 2, 1, 1, min 2 gitu ya. Kemudian kerjakan di yang perkalian pertama, 2 kali 1 kali 2, 4, tambah 1 min 1 min 2, kita kalikan 2. Terus terakhir tambah lagi 1 kali 6 kali min 2, min 12. Kemudian kita kurangin yang arah satunya, min 2, 1, 1, min 2. Terus min 2 kali min 1 kali 2, dia tambah 4. Terakhir 2, 6, 1 berarti 12. Kita sederhanain.
Berarti 4 tambah 2 min 12 dia min 6 ya. Kita kurangi sama ini 6. Ini 2 tambah 12, 14 sama dengan min 20 gitu ya. Nah, berarti determinan A1 adalah min 20. Kemudian berarti nanti X1-nya adalah negatif 20 dibagi min 10. Sehingga X1-nya menjadi sama dengan 2 gitu. Nah, di sini kita dapat nilai X1 yaitu sama dengan 2. Nah, nanti untuk X2 untuk selanjutnya X2 berarti kan kita mengganti determinannya jadi determinan A2 dibagi min 10. Dan nanti teman-teman lakukan hal yang sama lagi. Cuman bedanya sekarang adalah matriks A-nya yang awal tadi ini sekarang kolom keduanya yang diganti sama B gitu. Karena kita nyari si X2. Jadi berarti nanti 121 ini tetap kolom pertama. Nah, kolom keduanya baru 26 min 2. Kolom ketiga tetap 1 min 1 2. Lagi karena kita perlu cari determinan, kita determinanin lagi pakai sarus lagi terus dibagi sama min 10. Itu untuk X2. Dan nanti X3 juga sama, kita cari det A3-nya. A3 berarti kolom ketiga dari A kita ganti dengan B. Udah. Itu dengan cara yang sama akan ketemu X2 dan X3. Nah, di situ teman-teman bisa lanjutin sendiri ya sebagai latihan. Yang penting untuk X1 sudah paham dulu, nanti X2 tinggal itu untuk nomor 2. Selanjutnya kita ke soal ketiga. Nah, di sini ukuran matriksnya 4x4 ya, dan determinan. Ada matriks W seperti ini dengan entry-nya 4x4. Kemudian di sini ada seorang mahasiswa ya, dia mencoba melakukan perhitungan determinan matriks W dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom 1. Nah, dia hasil kerjanya sebagai berikut. Det W sama dengan sekian ini. Nah, di sini kita diminta untuk mengakses apakah cara yang digunakan mahasiswa tersebut sudah benar atau belum gitu ya. Jika belum benar maka kita diminta untuk melakukan perbaikan dan hitung ulang determinan W ini. Oke, kita dari nomor A dulu. Determinan W-nya seperti ini. Saya tuliskan ulang W sama dengan 0268 min 5710 0034 7112 ya. Kayak gini. Dia ekspansi kofaktornya sepanjang kolom 1. Jadi kolom 1 itu yang ini ya, saya tandai merah ini. Di kolom 1 kita lakukan ekspansi kofaktor. Di sini determinan W melalui ekspansi kofaktor kolom 1 itu berarti nanti dia A11 C11 tambah A21 C21 tambah A31 C31 tambah A41 C41. Oke, kita lihat A11-nya dia 0. 0 kali C11 tambah A21 ini min 5. C21 tambah di sini A31-nya 0 lagi. Tambah 7 kali C4C. Oke. Di sini yang ada pengalihan nolnya nggak perlu kita cari kofaktornya ya. Karena udah pasti berapapun C-nya nanti kali depan kan 0, nggak masalah gitu. Nah, sekarang kita ke C21. Nah, ingat teman-teman, CIJ itu adalah min 1 I tambah J kali MIJ, di mana MIJ itu adalah ya determinan ya, determinan matriks MIJ ini adalah determinan matriks baru, yang mana matriks baru itu adalah matriks awalnya W ini kita hapus baris ke I dan kolom ke J ini. Misalkan I-nya 1, J-nya 1, berarti baris 1 dan kolom 1 kita hapus, kita hilangkan, karena nanti terbentuk submatriks baru. Nah, submatriks baru itu nanti dicari determinan. Oke, kita mulai dulu. Di sini C11 sudah nggak dipakai ya. Kita tambah min 5
C21 berarti min 1 pangkat 2 tambah 1 3 kali sekarang M21-nya. M21 berarti baris 2 kolom 1 kita hilangin gitu ya. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa supaya nggak salah gitu bisa dicoret pakai pensil gitu sehingga submatriksnya kelihatan lebih jelas. Nah, di sini ketika yang warna hijau itu saya perkenalkan, berarti nanti tinggal yang ini 268, 034 dan 112. Di sini kalau kita perhatikan dia udah benar ya, 268, 034, 112. Siswa ini untuk yang M21 udah benar gitu. Jadi kita bisa ini ya, cari determinannya 268 034 112 ya. Kemudian tambah berikutnya ini 0, terus berikutnya lagi ini 7 kali C41 berarti min 1, 4 tambah 1 5 ya. Kali sekarang dia M41 yang M41 berarti baris 4 kolom 1 yang kita hapus, ini baris 4-nya. Berarti tinggal ini ya 268 710 034. Nah, di sini kalau kita perhatikan mahasiswa ini nggak benar ya. Dia di sini 268 710. Nah, di sini 112 dia nggak benar. Harusnya 034. Nah, maka dari itu jawaban mahasiswa ini tidak benar. Nah, sehingga kita mesti memperbaiki. Gini untuk M41-nya berarti 268 710 034 gitu ya. Ini berarti ini min 5 kali min 1 ya. Min 1 pangkat 3 min 1 berarti 5 kali determinannya ini nanti tambah ini 7 kali min 1 min 7. Gitu. Nah, di sini karena kita menghadapi matriks 3 kali 3, ini berarti nanti pakai cara sarus sudah bisa dicari gitu ya. Di sini mungkin kita coba aja untuk 268 ini. Di sini kita coba ya. Nah, cari si sarusnya. Ini 2 1 6 3 1. Nanti determinannya itu 2 kali 3 kali 2 dia 12 ya. Tambah 24 tambah 0 kurangin 24 tambah 8 tambah 0 ya. Sekarang ini menjadi ini 36 min 32 ya. Jadi 4 di sini 5 kali 4 tambah determinan yang belakang ya. Ini kita kerjakan lagi. Kita copy ini 613. Jadi determinannya adalah 8 tambah 0 tambah ini 21 kali 8 ya. 198 min ini 0 0 tambah ini 42 kali 4 164. Sehingga ini 168 sama min 168 hilang, tinggal sini determinan 8 ini kali 8 gitu ya. 5 kali 4 itu 20. Ini negatif 56 sehingga determinan dari W itu adalah negatif 36 gitu. Jadi kita udah dapat W adalah 36 ya. Oke, selanjutnya setelah determinan ketemu, B itu adalah pemasak inverse matrix. Di sini diketahui W adalah inverse dari V. V, matriks V ini adalah inverse dari W. Di mana V itu kita nyatakan enter-enternya sebagai berikut ya. Seperti biasa, V11, V12, dan seterusnya. Kemudian kita diminta menghitung entry V32.
Entry V32 itu berarti yang baris 3 kolom 2 ya. Kita perlu mencari V32. Oke, untuk konsepnya sendiri, si inverse itu kan seperti ini. Misalkan kita punya A gitu ya. Kita punya matriks A dengan entry-nya itu A, I, J gitu ya. Dia N kali N. Untuk nyari inverse, katakan inverse-nya dari A itu adalah inverse A pangkat min 1 ini. Maka untuk mencari inverse itu nanti ini sama dengan separuh determinant A kali matriks adjoint dari A ya. Adjoint dari A. Dimana adjoint ini, sebelum mencari adjoint, kita harus cari dulu matriks kofaktor dari A. Namanya CA, jadi dia isinya adalah CIJ dari A ya. Jadi matriks kofaktor yang muasalnya dari A-nya, CIJ. Jadi nanti matriks CA itu isinya kofaktor misalkan C11, C12, ini C1N. Kemudian C21 sampai CN1 dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti setelah kita mencari CA, nanti adjoint dari A itu adalah CA, matriks CA tadi kita lakukan transpose. Gitu. Nah, di sini yang kita pentingkan adalah V32. V32. Mungkin kita ini juga V ini kita copy lagi ke sini ya. Kita perlu posisi 32 ya. Dan V ini adalah inverse-nya ya. Mungkin biar ini saya ini ya C31, C32, di sini C22, C23. Saya edit ya ini. C23, ini C berapa nih? 1N, C2N, di sini terus CN1. Kita perlu entry di inverse matriksnya. Ingat V ini adalah inverse dari W gitu ya. Kita perlu entry V32. Nah, berarti kalau kita lihat secara konsep kan nanti V32, entry 32 ini kan ini dia sebuah determinan ya, berarti nanti sebuah determinan sebagai angka dia ngali ke setiap CIJ-nya ya. Berarti nanti V32 itu dia adalah seper determinan A. Dalam hal ini kita udah tahu ya, determinannya 36 kali nanti kan entry di adjoint-nya ya. Ini di adjoint-nya yaitu entry ke, nah di sini teman-teman harus memahami konsepnya. Adjoint itu adalah transpose dari CA. Ya. Nah, misalkan ini adjoint-nya ini kita misalkan ini udah C. Join A itu kalau C-nya seperti ini berarti join A itu kan transpose, berarti dia kita transposkan si C A dulu. Jadi dia C11, C12 sampai C1N. Kemudian kolom 2-nya matriks ini C21, C22 sampai C2N. Kemudian nanti terus kolom 3 kita tulisin aja karena kita butuh kolom 3 ya. Jadi C31, C32 sampai C terakhir ini 3N. Di sini saya perlu 23 ya.
dan seterusnya. Nah, gitu ya. Nah, adjoint itu kan gini. Nah, nanti V32 itu kan dia support determinan A support 36 kali adjoint. Nah, berarti nanti kan adjointnya support 36 itu ngali ke semua CIJ-nya. Nah, di sini karena adjoint sama CA itu saling transpose, maka kalau mau kita menentukan V32 berarti itu sama saja yang dibutuhkan itu adalah C23 ya. Nah, di sini ya. Nah, posisinya 32 itu nanti akan setara dengan C23. Nah, makanya nanti yang kita butuhkan adalah nilai kofaktor di 23 untuk mencari V32. Nah, ini kebalikannya ya, teman-teman ya. Mengingat adjoint dan CA itu transpose. Nah, C23 tentu dari matriks asalnya ya, matriks A-nya atau dalam konteks ini matriks W-nya. Oke. Kita copy lagi matriks W-nya. Kita cari C32 dari W. C32. Jadi kita harus hapus dulu garis 2 kolom 3. Nah, tinggal ini 028 dan seterusnya. Dalam hal ini C23 berarti min 1 pangkat 5 kali 028 determinannya ya 004 712. Nah, di sini adalah matriks 3 kali 3 untuk mencari si determinannya gunakan seharus. Nanti teman-teman bisa cek buat detailnya. Ini nilainya adalah min 56. C23-nya adalah negatif 56. Kemudian kembali ke hasilnya V32 itu kan berarti 36 kali C23 ya. Jadi V32-nya nanti kita substitusiin C23 sehingga hasilnya adalah 56 sehingga dia adalah 56 per 36. Nah, gitu. Nah, berarti kita sudah tentukan nilai V32-nya gitu. Di sini fungsinya untuk yang seperti ini karena ini tidak perlu mencari semua ya teman-teman ya. Karena yang dibutuhkan hanya entry V32. Jadi teman-teman nggak perlu mencari entry yang lain gitu. Karena tentu saja kalau ini memang diselenggarakan di ujian, waktunya tidak cukup. Nah, di sini teman-teman hanya perlu menghitung nilai-nilai yang diperlukan, namun harus tetap teliti ya, karena di sini bisa jadi terkecoh ya. Mana? Yang ini kalau tidak memahami konsepnya bahwa A inverse itu harus melalui adjoint, yang mana adjoint dari A itu adalah transpose dari kofaktor, maka teman-teman bisa jadi salah gitu ya. Nah, maka malah nanti yang dicari mungkin bukan C23 tapi malah V32. Nah, itu kan nggak pas. Nah, di sini kuncinya itu yang diinginkan bahwa menguasai konsep dari adjoint dan kofaktor. Oke, saya rasa sekian dulu video kali ini. Sudah bahas 3 soal. Nanti untuk kelanjutannya bisa teman-teman selesaikan secara mandiri ya. Dan nanti kalau SPL dia seperti misalkan yang ini tuh bisa dicoba di ini ya, kalau SPL misalkan kayak nomor ini ya, nanti setelah ketemu X1, X2, X3 teman-teman inputkan lagi, substitusi ulang ke semua persamaannya. Kalau nggak ada yang atau kalau semuanya benar-benar sama dengan ya sudah, berarti teman-teman udah benar gitu bacaannya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar.